Awalnya Oke. dia masa pertama itu Pak bisa ke COVID, Pak. Nah ini loh, netizen itu suka tuh. makanya dari itu Enggak di COVID kan Pak? Enggak ya. saya percaya Pak. Saat beliau itu divonis COVID, itu ya teman-teman bisa rasakan gimana harus bersikap kepada masyarakat. Karena beliau sangat menginspirasi sekali bahwa kita harus tahu diri loh. Gitu. Kita bukan siapa-siapa, kita tahu diri, tahu kelemahan kita. Ya, COVID itu ada. Siapa yang mau merasakan? Ada ya, ada. Cukup saya doa kita kan seperti itu, cukup semoga Allah mengangkat bagi saudara-saudara sakit seperti itu. Kalaupun tidak bisa tertolong, semoga beliau mendapat tempat yang bagus insyaallah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya sudah ada di kediaman warga di mana beliau pernah mengalami sakit COVID-19. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk istilahnya sharing. Nah, semoga nanti apa yang kita sharingkan ke depan bisa dijadikan sebuah motivasi buat kita, jadikan sebuah pandangan baru tentang makna COVID-19 itu sebenarnya seperti apa, real apa tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya akan mencoba masuk. Doakan ya teman-teman, semoga beliau berkenan. Assalamualaikum. Pak, maaf mengganggu dalamnya Pak. Sorry nggih. Nggih, terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, akhirnya sampai sukses saya di sini ya Pak ya. terima kasih siang-siang. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di kediaman beliau Bapak Ansori Latif. Saya di Desa Sewaku, Pak. Kami semua sebenarnya itu takut Pak mau kesini tuh Pak. Aku ada Mas dan filantropi supaya kerjanya ya kan itu. Mungkin menjadi langkah untuk siapapun nggak apa-apa. Iya Pak, ini setidaknya memang kami niat kesini itu ingin silaturahim ya, terus kali kami itu kepengen belajar mengenai COVID Pak. Kita sama-sama belajar Mas. Dapat informasi Bapak itu kemarin bulan apa Pak? Ya berarti sebelum Ramadan berarti ya berarti bulan apa? Sebelum Ramadan ya. Ya sebelum Ramadan. Itu beliau ini adalah mantan COVID-19 guys. Alhamdulillah mantan COVID-19. Jadi ini saya memberanikan untuk wawancara beliau, tepatnya saya mau ngepoin beliau ini memang ada yang request narasumbernya yang pernah mengalami COVID gitu. Iya, memang iya betul, diganjar Allah. Semuanya harus disyukuri dan diterima, itu yang penting. Luar biasa teman-teman, beliau menyikapi COVID itu adalah ganjaran ya Pak ya. Iya betul ganjaran. Gini Pak Ansori, kami dan teman-teman itu jelas penasaran. Gimana tuh awal Anda merasa sakit, terus tahu-tahu didiagnosa sebagai COVID itu dari segi ciri-ciri dan tanda-tanda atau faktor psikis setelah divonis itu gimana? Terima kasih saudaraku semuanya. Alhamdulillah kita bisa mendapat tamu, katakanlah bisa sharing, bisa saling membagi, kalau mungkin nanti ada manfaatnya. Sebenarnya gini Mas ya, yang namanya COVID itu tidak pilih-pilih, siapapun bisa kena. Namun kadang yang diganjar itu yang kena seperti saya
Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih sayang pada kita. Doa kita kepada kita semua semoga ya selamat, gak ada apa-apa. Amin. Namanya COVID itu ya penyakit seperti penyakit biasanya. Namun karena boomingnya Mas. Nah ini eksis ya. COVID itu eksis Mas. Iya dunia dari seluruh dunia. Itu dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan namanya taun, wabah. Bahkan seseorang yang kena COVID kok sampai tidak tertolong itu di sisi Allah malah diangkat derajatnya. Karena apa? Karena meninggalnya itu dijamin Allah, yaitu syahid ukhra. Nah, syahid ukhra itu diselamatkan dari siksa kubur, paling tidak itu. Nah, itu di sisi lain itu adalah suatu apa itu keberuntungan, tapi di mata manusia secara umum malah rasanya suatu kayak penyakit ya sangat mengerikan, nggak sih Pak? Itu mengerikan. Nah, gitu. Terus kita kembali lagi, jadi waktu saya, namun kadang berbeda Mas ya, karena yang namanya manusia itu kadang fisikisnya berbeda, imunnya berbeda, bisa juga ciri-ciri yang melekat ketika seseorang di apa itu diganjar COVID itu agak berbeda, walaupun pada dasarnya sama, namun yang dirasakan belum tentu sama. Seperti yang saya rasakan ketika pada waktu sakit, pertama memang kelelahan. Kelelahan ya Pak? Ya, kelelahan. Pertama tuh terasa lelah gitu ya? Lelah karena mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling dominan itu lelah di fisikis atau di pikiran. Maka dari itu teman-teman harus pandai-pandai bisa apa itu membangun pikiran yang cerah, bisa membagi waktu supaya bagaimana ini nanti yang namanya badan baik jasmani baik rohani itu selalu slow. Tidak terlalu pertentangan. Tidak terlalu pertentangan. Stres, drop dan lain sebagainya. Okay. Akhirnya berawal dari waktu lelah, itu kelelahan itu apapun bisa masuk yang namanya penyakit. Apalagi yang pada waktu yang gede-gedenya seperti masa sekarang ini. Paling tidak yang namanya prokes itu harus dimanapun kapanpun, karena apa yang paling dominan itu menurut saya COVID itu sulit dihindari itu kalau menularannya lewat udara. Ya, itu sangat sukar itu. Kalau memang physical distancing misalnya bisa dihindari, jaga jarak ya kan. Ya, misalnya salaman kita jaga gampang ya. Tapi kalau lewat udara ini, karena kalau lewat udara itu bagaimana ya, paling tidak kita pakai masker. Nah ini karena untuk berbincang-bincang mungkin lewat udara dia mungkin nempel di partikel kayak lembab air gitu. Ya itu yang paling menentukan Mbak. Jadi kalau memang kan ada dari ahli yang ketika bisa bertahan 10 jam dan lain sebagainya, kita bisa hancur dengan sabun cair dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang tidak menyadari bahkan mengambilkan prokes, salah satunya adalah pakai masker. Nah ini kan bahaya. Karena apa? Karena yang namanya mulut, hidung, bahkan jari ini paling aktif dan paling sarana tempat untuk masuknya virus di situ. Oke Pak. Gini Pak, tadi kan kita kelelahan lah. Mungkin jenengan Pak mulai agak terindikasi karena lelah. Karena lelah ya. Setelah lelah, apa Bapak rasakan? Langkah pertama orang keluarga itu langsung membawa kemana? Ke rumah sakit kah? Atau ke mana, puskesmas atau gimana? Ketika lelah kan ada ciri-ciri saya adalah sakit, katakanlah. Sebelum dia didiagnosa kan tidak tahu, karena saya juga pernah sakit mah lambung katakanlah. Akhirnya kita periksa ke dokter pribadi atau dokter puskesmas. Ternyata ketika didiagnosa kita masuk lab, pertama cirinya adalah tipes dan TB. Awalnya diagnosa pertama di situ. Kok bisa ke COVID Pak? Nah ini loh, netizen suka aku. Makanya dari itu. Enggak di COVID kan Pak? Enggak ya. Saya percaya pada medis karena ahli ya. Percaya guys sama yang berwenang ya Pak. Ya, berwenang yang ahlinya. Ahlinya karena punya ilmu keahlian itu yang memang sebagai dominan, harus dasar itu.
Jadi tidak ada kata dikopitkan dan lain sebagainya. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Ini yang istilahnya apa itu? Yang faktor yang dasar harus pandai dalam mengolah, memikir, bahkan mengambil kesimpulan di situ. Jadi percaya adalah medis ahlinya. Karena ketika itu kemudian saya disarankan oleh dokter ke Opnam, ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dari inilah baru tahu. Langkah pertama yang diambil dari rumah sakit itu adalah rumah sakit daerah kita, karena pada waktu dulu belum punya alat seperti sekarang, jadi belum selengkap sekarang ya. Selengkap sekarang, cukup di rongsen. Ketika di rongsen itu beliau mengatakan masuk mengarah ke sana. Ya, dari kami keluarga setelah dengar indikasi seperti itu, nah ini kalau tidak siap, makanya dari teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya harus siap, apapun siap, apapun yang diputuskan ahli harus siap, walaupun sedikit banyak yang buntak. Iya. Nah ini yang sulit kadang. Iya. Terus Pak, banyak sekali yang tidak mengakui ini keluarga saya nggak COVID, ini lambung, ini apa gitu Pak. Nah, makanya kita sebagai orang awam baru percaya dasarnya adalah medis, karena keputusan medis disertai ahli, inilah yang profesional. Akhirnya apa? Kita harus siap apapun yang terjadi, terutama memang kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Ini ganjaran menurut saya kan itu. Guys, cara pandangnya harus dibuat ganjaran. Ganjaran dari yang bukan aib ya Pak ya. Bukan, ada aib. Sanksi sosialnya tinggi ya Pak. Luar biasa. Karena pengaruh booming berita media ini. Pak, media lagi ingat teman-teman media. Dari itu ya. Media juga bagus, tapi juga ada jeleknya. Makanya yang apapun yang itu kita harus saring. Jika ada kabar dari media saring, benar atau tidak. Kalau memang benar, oke. Itu kembalinya pada diri sendiri. Dari situ tadi ganjaran pada yang kuasa. Diterima dengan ikhlas, dihadapi dengan ikhlas. Kemudian ikhtiar dari batin. Insya Allah tidak apa-apa. Bukan aib ini, bukan. Oke, berarti secara ini. Kalau kita langsung seperti itu, berarti langkah pertama kali kita menata psikologis kita ya Pak? Iya betul. Untuk menghadapi kamu COVID, kan rata-rata langsung keluarga berontak, kita down, gak ada semangat, itu salah sebenarnya. Betul. Faktor dominan memang pada fisikis ya. Fisikis pada diri kita sendiri. Nah ini memang seharusnya manusia itu harus dasarnya kuat dari bermanfaat. Baik dasar dari agama dan lain sebagainya. Maka dari itu rekan-rekan semua itu jangan tinggalkan dulu itu syariat, jangan tinggalkan itu kita mengenai itu dasar dari agama. Karena apa? Kalau ada sesuatu hal misalnya musibah apapun termasuk kena COVID, berarti dari iman bisa untuk meningkatkan imun ya Pak? Betul. Iman ini dasarnya adalah bisa menambah salah satu bagian memperkuat imun kita. Selain dari dohir, misalnya dari makanan yang cukup dan lain sebagainya, itu Mas. Yang enak-enak gitu, pokoknya makan, berdoa, ya gitu. Ngomong makan nih Pak, menurut saya, saat masa isolasi itu berapa lama? Oh gini, menurut ahli dokter dalam isolasi itu 2 minggu katakan. 2 minggu, berarti 2 pekan, 14 hari. Dalam waktu 14 hari ini virus kalau menjangkit seseorang itu terlihat di situ. Kalau kalah istilahnya virusnya ya akhirnya sembuh. Maka untuk melihat ini virus berkembang biak dalam masa inkubasi 14 hari ini terlihat di situ. Kalau istilahnya virusnya ketika setelah disuap itu kan tidak bisa virusnya loyo katakanlah. Biasanya dokter gitu tidak bisa menularkan loyo, makanya cukup isolasi di rumah gitu. Tapi kemarin jenengan isolasi di rumah sakit ya Pak? Ya, isolasi di rumah sakit
berapa hari ya? Yang penuhnya itu 12 hari tambah 2 berarti 14 hari. 14 hari penuh. Nah, kemudian di rumah juga isolasi sendiri karena saya apa itu ya tahu diri lah. Ya. Oh iya betul. Dari fitnah dan lain sebagainya sampai kita harus sadar diri, menjaga diri sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul, sesuai dengan anjuran pemerintah yang berdasar dengan ilmu ahlinya tadi. Ilmu ahlinya dari faktor medis tadi. Nah, selain itu kita menjaga keluarga, menjaga apa itu tetangga dan lain sebagainya. Andai kata nanti kita apa itu istilahnya apa buru-buru sosialisasi kan tidak enak, maksudnya menular dan lain sebagainya. Ya bukan kebetulan beliau ini adalah tokoh di sini. Nah, jadi tokoh masa biasa saja. Di saat beliau itu divonis COVID, jadi ya teman-teman bisa rasakan gimana harus bersikap kepada masyarakat. Karena beliau sangat menginspirasi sekali bahwa kita harus tahu diri loh gitu. Kita bukan siapa-siapa, kita tahu diri, tahu kelemahan kita ya Pak. Iya betul. Sampai sekarang gini, karena kalau saya ini merupakan bukan aib, ini ganjaran dan kita harus kasih contoh dan kalau bisa memberi edukasi pada rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang kena seperti saya. Ya kita malah kita datangi. Seperti kemarin kita datangi, kita kasih support, edukasi, udah apa-apa yang penting ini kita harus bisa menjelaskan, menyadarkan dia bahkan keluarganya. Baru saja tadi ada rekan saya datangi rumah sakit, saya bawakan susahnya apa, saya telepon Mas. Oh, jadi gitu. Setiap ada saya tahu saya telepon, saya kasih bahkan teleponnya itu video call biar tahu, saya kasih semangat. Kamu minta apa, makan apa, saya berikan. Sekarang malah bergerak lebih ke sosial ya Pak ya. Gimana ada yang terkena, beliau intensif sekali komunikasi dengan pasien tersebut sampai sekarang guys gitu. Oke Pak, jelas yang namanya isolasi itu sudah mengenakan ya, apalagi di rumah sakit sendirian gitu ya Pak. Dikunci pula, itu gimana tuh untuk tipsnya? Ini cerita. Jadi ngomong nggak sih menakutkan? Cerita untuk saya khususnya ya, yang namanya khususnya untuk saya, mungkin yang lain nggak tahu, mungkin seperti saya dan yang iya beda-beda. Ya, mungkin ya, mungkin loh guys ini ada versinya. Alhamdulillah, walaupun yang namanya isolasi sendirian dalam ruang sendirian, dikunci lagi bayangkan. Kayak siapa gitu dikunci bayangkan nggak ngapain ya? Padahal kita kalau apa itu kalau memandang seperti itu seolah-olah kan menakutkan. Iya. Tersiksa. Ada yang bilang ketika saya tanya, wah Pak diisolasi keluar ini di penjara. Guys, itu sekarang yang berkembang seperti itu loh katanya. Tapi beliau gimana nih? Nah, itu kalau memandangnya karena tidak ikhlas. Semuanya itu harus ikhlas dan merasa ini pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kalau saya malah enak aja maksudnya kita syukuri, kemudian apa yang kita menganggap diri kita memang benar-benar bahkan ketika sakit itu menyatakan kita itu makhluk yang lemah, tidak apa-apa, hanya Allah, hanya Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya itu. Seharusnya itu tip untuk segera sembuh seperti itu. Oke guys, memang paling penting cara pandang kita menyikapi keadaan sekarang ya Pak. Kita mau jadikan itu sebuah nikmat atau kita jadikan sebuah air tergantung dari pemahaman gitu ya intinya Pak ya. Namun dari itu pertama yang harus kita garis bawahi pada teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun, kapanpun berada, pertama kita harus sadar bahwa kebersihan, bahwa kesehatan itu nomor satu. Kebersihan nomor satu. Ya, kesehatan nomor satu. Didukung dengan hidup yang bersih, kemudian pola makan yang teratur, kemudian termasuk pola bagaimana kita menjadwal waktu yang teratur dan lain sebagainya. Itu yang pertama, nomor satu kesehatan. Karena apa? Dasar kesehatan kita bisa beribadah dengan tenang. Makan dengan tenang, enjoy sama keluarga. Guys, COVID itu ada. Siapa yang mau merasakan? Jangan. Ada. Cukup saya. Ada.
doa kita kan seperti itu cukup. Semoga Allah mengangkat ya kan, bagi saudara-saudara sakit cepat sembuh. Kalaupun tidak bisa tertolong, semoga beliau mendapat tempat yang bagus insya Allah dengan rahmatnya Allah. Namun kita selalu tetap berdoa dan berdoa untuk diri kita, keluarga, bahkan keluarga, teman-teman, ya semuanya kita doakan. Jangan medit. Saya bilang kalau doa jangan untuk diri sendiri, semuanya kan didoakan. Bahkan seluruh dunia kita doakan. Namun itu semua memang harus ditunjang kesadaran, Mas. Ya, kesadaran untuk memahami tentang COVID ini. Tentang COVID ini, kemudian prokes ini, ini kembalinya pada kesadaran masing-masing yang kelihatannya rada sulit. Alhamdulillah, Bapak. Jadi memang kami itu ingin sekali ngobrol panjang lagi, Pak. Tapi yang jelas karena durasi, karena Bapak juga sibuk dengan aktivitas yang lain, teman-teman sudah bisa melihat secara full yang disampaikan sama beliau tadi bahwa memang segala sesuatu memang kita harus pandai-pandai untuk menjaga fondasi dasarnya dari iman dulu ya Pak. Betul. Gaya hidup kita seperti itu. Oke Pak, kami mohon pamit Pak. Sebelum kita tutup, yang seru ya ternyata beliau merasa lagi alhamdulillah. Tadi solusinya kan istilahnya tambah nih. Tambah nih. Oh iya, penting. Betul. Ikhtiarnya ya tetap ikhtiarnya antaranya mungkin lain orang, lain pasien berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Di antaranya kalau saya itu ini istilahnya tambahannya itu mestinya tidak jauh-jauh dari apa itu, dari rumah setiap orang. Oh, tambahannya di sekitar kita sendiri. Kita sendiri. Di lingkungan kita sendiri, bahkan di rumah kita sendiri. Ini tidak jauh-jauh. Di antaranya itu bumbu dapur itu luar biasa. Termasuk bumbu dapur itu banyak loh Pak. Iya, antaranya adalah bawang putih. Bawang putih catat. Bawang putih kita makan. Itu ternyata ketika batuk di tenggorokan, bagi saya itu biasanya tokcer. Oh, langsung langsung hilang batuknya. Dan kemudian bawang merah itu, bawang lanang katakanlah, karena ini biasanya lanang itu karena tidak ada apa itu, liningannya apa Mas? Oh, ya bawang lanang ya Pak. Bawang lanang. Ya. Itu sing ngetren bawang lanang itu cukup kita makan mentah untuk lalap. Itu luar biasa. Nah, kemudian sama dengan air lalap itu berarti ya bawangnya aja apa ada sambelnya? Ya maksudnya apa tuh kita pakai gedang gurih, pakai mentimun gurih, pakai nasi gurih. Pakai nasi gurih. Oh iya, seperti lalap-lalap tadi ya. Nah itu maksudnya teman-teman harus tahu itu luar biasa khasiatnya. Jadi Allah kasih apa itu obat semestinya itu sudah dicampurkan di dapur. Kemudian garam yang asli Mas. Oh, brosok katakan wong desa namanya brosok. Garam yang asli. Nah, itu kan yang udah gitu. Apa yang asli maksudnya yang baru itu. Nah, itu malah hasilnya luar biasa itu. Khususnya penyakit ini, khususnya COVID atau semacam virus batuk-batuk itu. Ya. Kita buat wedang pagi sebelum bangun tidur, sebelum minum apa-apa, kita minum akan tidur. Selain itu, yaitu yang kedua, yaitu usaha tadi berdoa dan perbanyak sujud. Ketika sesak nafas, alhamdulillah ketika sujudnya itu lama, dia lega. Jadi posisi sujud lebih lama. Oke. Pada pelaksanaan sujud itu bisa saat ketika sholat apa? Mungkin seperti gerakan untuk sujud saja atau gimana saya apa semua boleh gitu. Kalau menurut saya ketika sholat, apalagi sholat malam itu malah diperpanjang sujudnya, bacaannya diperpanjang, kan tidak harus hanya tiga, ya, lebih perpanjang itu malah enak. Kemudian sekalian meminta dalam hati sama Allah sambil sujud, guys, perpanjang sujud di malam hari. Itu malam.
sedikit tambahan hanya itu, kalau mungkin semoga manfaat. Ya, luar biasa hari ini ada tips spesial, ada bawang putih, bawang lanang, garam glosor, dan juga memperpanjang lama kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak, kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah, semoga Teman-teman di rumah dimanapun, memang saya ucapkan terima kasih sekali apabila mau meng-share informasi ini. Yang pertama, yang kedua, kami minta maaf ya Pak ya, kita saya sendiri orang awam dan Bapak ini juga mantan pasien COVID, menyampaikan pengalaman pribadinya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Oke. Nek misal ada yang kurang pas, tolong diluruskan, kami dimaafkan. Betul ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Kami pamit dulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.